Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 12 bulan 4 tahun 2020, kami atas nama Pesantren Persis Al-Amin, alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersua melalui udara. Sesudah beberapa saat tidak bertemu wajah, tidak bertatap muka, tapi pada saat ini kita bisa bertemu suara, mendengar dengan telinga, dengan keluarga besar Pesantren Al-Amin khususnya, juga dengan jamaah pengajian, terutama secara umum juga dengan kaum muslimin, muslimat, dimanapun Bapak Ibu berada. Dan acara ini merupakan acara perdana atau pertama yang mudah-mudahan nanti bisa berlanjut pada saat-saat lain atau hari lain, yang mungkin juga bisa berganti, pembawa acaranya bisa asatid yang lain. Ibu bapak rahimakumullah, pada saat ini kita sedang merasakan yang terjadi sebagai musibat yang melanda dunia, hampir di seluruh dunia, termasuk di dalamnya negara kita, dengan yang disebut musibah virus corona. Apa arti musibah? Dalam kitab At-Ta'rifat dikatakan al-musibatu ma la yulaimu tab'i, tiap-tiap hal yang menimpa kepada seseorang apa yang tidak diinginkan, apa yang tidak diharapkan. Yakin manusia-manusia normal itu tidak mengharapkan tertimpa kena berbagai hal yang tidak diharapkan, apakah itu sakit, rugi dalam perdagangan, ditinggal mati, dan lain sebagainya. Maka itu disebut musibat. Ibu bapak rahimakumullah, mudah-mudahan dengan musibat yang menimpa kita semua sekarang, bagi mereka yang sudah kena musibat ini, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, mereka diberikan ketabahan. Kepada mereka yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya,
dan bagi kita semua yang dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kesehatan itu bisa dijaga sehingga hidup dalam keadaan prima dan sehat, mudah-mudahan. Dan jangan lupa tentu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yakin virus ini sebahagian dari makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Allah Maha menghendaki apa yang Allah sendiri kehendaki. Idza arada Allahu syai'an, di mana Allah menghendaki sesuatu, maka tidak ada lain kecuali kun fayakun. Satu saat jadi, tapi satu saat juga bisa hilang dengan segera. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir. Bapak Ibu rahimakumullah, materi atau yang akan disampaikan pada saat ini tadi sudah dikatakan, sedikit membahas masalah musibat yang sudah disampaikan tadi. Apa arti musibat? Yaitu musibat itu sesuatu yang menimpa diri, hal-hal yang tidak diinginkan oleh diri kita sendiri. Tapi yakin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalanya musibat itu datang memang ada kesalahan di pihak kita sendiri. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan, baik membersihkan badannya, membersihkan lingkungannya, istimewa membersihkan jiwa dan hatinya. Sebab di lingkungan kita secara khusus, mungkin di tempat lain, maka perbuatan-perbuatan yang tidak disukai, diridhoi Allah itu kelihatannya memang tambah merebak, tambah berkembang. Allah mencintai kepada orang yang berbuat itu segera tobat. Tapi kadang-kadang yang kita lihat bukan tobat, malah makin berkembang. Belum lagi di tempat-tempat lain atau di negara-negara lain yang mungkin lebih bebas daripada yang diperbuat oleh orang-orang Muslim. Termasuk di dalamnya masalah-masalah joroknya hidup. Jorok mungkin di dalam arti lingkungan, membuang sampah di mana-mana, membuang kotoran kadang-kadang di kali, di walungan, disusukan. Kemudian mungkin juga di jalan. Maka dengan perilaku seperti itu, maka pasti akan datang semacam yang disebut bakteri ataupun musibat yang menimpa kepada kita atau menimpa kepada orang lain. Tapi bagi orang-orang yang beriman, Allah sudah memberikan peringatan atau memberikan kabar gembira sebagaimana tadi disampaikan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'in, dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Kalau orang-orang pesantren mengatakan lamnya di sini lam taukid, dalam arti satu kepastian akan menguji kepada kita sekalian. Tapi ujiannya memang sedikit, bisyai'in, dengan sangat sedikit, minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsim minal amwali, kekurangan dari harta, wal anfusi, juga kekurangan jiwa, was samarot,
dari buah-buahan, wa basyirus sabirin. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka basyir. Artinya satu kegembiraan bagi orang-orang yang sabar. Ayat ini menerangkan bahwa Allah akan menguji. Malah hidup kita diciptakan oleh Allah itu untuk diuji. Waladi, Allah itu yang menciptakan al-hayata wal mamat, hidup dan mati, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Dari ujian itu ada ujian yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan, badan sehat, uang banyak, umpamanya fasilitas hidup cukup, itu ujian yang menyenangkan. Tapi kadang-kadang orang tidak merasa itu sebagai ujian. Tapi ada ujian yang memang tidak diharapkan, diinginkan, yang sering disebut ini musibat. Ujian yang tidak diinginkan itu disebut musibat. Seperti dalam ayat ini. Memang musibat ini atau ujian ini sifatnya sangat sedikit dibandingkan dengan apa-apa yang terjadi di hari kiamat, terjadi di akhirat, di dunia. Sebagaimana kita mengetahui, baik pun kesenangan dan kesulitan di dunia hanya 1% dibandingkan dengan kesenangan dan penderitaan yang ada di akhirat yang jumlahnya 99%. Maka rasa takut terasa oleh kita. Bagaimana takutnya virus corona yang menimpa kepada kita. Takut di mana-mana. Tapi Allah sudah memberikan peringatan. Di sampingnya ada musibat, maka di sana bersama musibat itu ada apa? Ada ganjaran, ada kifarat. Jadi di sampingnya ada corona, ada di sana kifarat, dihapusnya dosa, diberinya ganjaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menerima musibat itu diterima dengan kesabaran. Maka dalam ayat seterusnya dikatakan di sana, alladzina idza asobatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Terimalah musibat ini dengan inna lillahi. Bukan dengan cara mengatakan hal-hal yang tidak baik, tapi diterima dengan inna lillahi wa inna ilaihi. Yang kedua, sifat ju, yang artinya lapar. Ternyata pada saat ini banyak pekerja yang di PHK. Banyak yang pekerja tidak bisa bekerja sebab dibatasi gerak langkahnya oleh pemerintah, yang akhirnya tentu saja tujuan pemerintah itu satu hal yang sangat baik. Menimbulkan tidak bekerja yang biasa bekerja. Tidak bisa mencari uang, yang biasa mencari uang timbul lapar.